Selebgram Shannon Wong mendadak menjadi perbincangan panas. Bukan karena pose mesranya dengan Atala Naufal kekasihnya, tapi karena ia mengupload video yang memperlihatkan kekerasan dalam keluarganya. Awalnya sejumlah netizen prihatin dengan penderitaan Shannon yang mengaku sudah mengalami kekerasan dari orang tuanya sejak kelas 1 SD. Dara kelahiran 1 Oktober 2004 ini juga menulis di akun Instagramnya, "Maaf ya, aku udah gak bisa seaktif dulu. Update banyak di sosial media dikarenakan kondisi aku saat ini. Aku sudah mengalami physical and verbal abuse selama 12 tahun. Yang selama ini kalian lihat di sosial media itu rekayasa. Aku mengalami depression, anxiety, trichotillomania disorder, self-harm sejak kelas 1 SD." Jika melihat video yang diunggah Shannon, memang terlihat cuplikan kekerasan yang dialami Shannon dari Andi Wijaya ayahnya. Netizen pendukung Shannon pun auto memberi semangat kepada Shannon agar bangkit dari depresi dan sembuh dari kecenderungan trichotillomania disorder atau kelainan mental yang membuat penderitanya menarik rambut hingga tercabut saat depresi datang. Kebiasaan self-harm atau melukai diri sendiri yang diderita Shannon kabarnya membuat Atala prihatin hingga mencoba menyembuhkan mental sang kekasih. Tapi benarkah Shannon menjadi ketergantungan pada kekasihnya? Benarkah Shannon sering mengancam akan melukai diri sendiri bila Atala tak memenuhi keinginannya? Kalau tentang itu aku kurang tahu ya, jadi aku belum bisa komentar apa-apa soal itu. Tapi jujur aku kurang tahu ya, tapi ya sejauh ini yang aku lihat sih mereka fine-fine aja kok. Jadi ada yang seperti ini aku nggak tahu. Ya cuman aku sendiri sih belum yang benar-benar tahu detailnya seperti apa gitu ya, dan jadi belum bisa komentar banyak sih soal itu. Baru saja mendapat dukungan publik, tiba-tiba saja Shannon dicerca oleh sebagian netizen yang menuduhnya memanfaatkan kemarahan ayahnya untuk mendulang followers dan subscriber. Tuduhan itu bermula dari pernyataan Sharon Wong, adik Shannon, yang membantah pernyataan sang kakak. Menurut Sharon, ayahnya marah-marah bukan tanpa alasan, tapi karena Shannon pulang subuh dalam keadaan mabuk. Saat dinasihati sang ayah, Shannon bukannya menurut tapi malah ingin meninggalkan rumah. Tak cuma itu, Sharon menuding sang kakak tega menjebak ayahnya. Pasalnya, beberapa hari sebelum mengupload video kekerasan itu, Shannon berkata pada adiknya bahwa ia ingin hidup sendiri agar bebas melakukan apa saja tanpa takut pada larangan orang tua. Diduga sejak meraih terkenal sebagai selebgram dan tiktoker, Shannon terobsesi menjadi artis papan atas hingga rela menghalalkan segala cara untuk mengatrol pamornya. Lantas, apa kata Atala terkait pernyataan adik Shannon yang terkesan menjelek-jelekan Sharon kekasihnya? Yang pasti di Instagramnya, Atala menulis kalimat bijak dengan mengutip sebuah hadis Nabi. "Tak perlu menjelaskan siapa dirimu kepada siapapun, karena yang menyukaimu tidak butuh itu, dan yang membencimu tidak akan percaya itu." Dari postingan caption itu, netizen menyebut Atala bucin pada Shannon hingga tak peduli pada ocehan orang. Lantas, bagaimana reaksi Vena Melinda, ibunda Atala, melihat putranya dituding bucin oleh sebagian netizen? Ternyata, untuk sesaat, Vena seolah tak punya waktu untuk memikirkan kisah asmara putranya. Pasalnya, Vena juga sedang bucin dengan Ferry Irawan, sehingga rotasi hidupnya seolah hanya berputar di depan Ferry. Setidaknya di Instagramnya, Vena memposting foto dirinya disertai caption yang bernada bucin. "Terlanjur mencintai Ferry." Rasanya wajar jika sebagian netizen menyebut ibu dan anak sama saja, sama-sama bucin. Katanya kan kalau misalnya orang semakin tua kan, kayak orang tua kita kan bakal kayak ngalamin puber kedua lagi kan. Ya mungkin ya, kalau aku sih ngeliatnya ya ikut senang aja, karena ya mungkin aku ngeliatnya mama udah cukup lama sendirian kan, dan mungkin juga yang namanya hidup, kita sebagai anak-anak kan pasti juga tumbuh dewasa, punya kehidupan masing-masing gitu. Meskipun kita sayang dan kita cinta sama orang tua kita peduli kan, tapi kita nggak bisa 24 jam sama mama. Dan mungkin mama juga merasa kesepian selama beberapa tahun ini, dan mama menemukan ada pendamping yang bisa nemenin mama, yang bisa mengisi hari-hari mama. Ya aku ikut seneng ya, sebagai anak ya, kita menginginkan yang terbaik untuk orang tua kita, apalagi khususnya untuk mama. Jadi ya apapun yang membuat mama bahagia, sekiranya misalnya mama sudah seret hatinya, mama juga sudah happy gitu, terlihat bahagia dan udah yakin sama keputusannya, ya kita hanya bisa mendoakan dan mensupport mama gitu. Jadi kita akan selalu ada buat mama apapun yang terjadi. Bang Ferry orangnya kayak gimana juga?
Ya sejauh ini sih Om Ferry orangnya baik ya, kita ketemu kan kebetulan baru sekali, jadi kan untuk mengenal seseorang kan nggak mungkin sekali pertemuan ya, tapi sejauh ini sih pas ngobrol-ngobrol kelihatannya baik dan serius sama mama gitu, dan ya apapun itu aku hanya mendoakan dan menginginkan yang terbaik. Kalina Oktarani juga pernah bucin dengan Vicky Prasetyo, mantan suaminya. Setidaknya saat pacaran hingga masa-masa bulan madu dengan sang gladiator cinta, Kalina seolah tutup mata dan tutup telinga pada isu miring yang menerpa Vicky. Tapi setelah resmi cerai dari Vicky, Kalina baru mengungkapkan keburukan sang mantan suami. Kalina mengaku kena mental karena sikap Vicky sebelum dan setelah menikah banyak berubah. Karena tak sanggup menanggung beban batin sendirian, Kalina pun curhat pada Aska Corbuzier, putra sematawayang dari pernikahannya dengan Deddy Corbuzier. Berkat Askala, Kalina berani mengambil sikap tegas, cerai dari Vicky adalah harga mati. Bertanya sama diri aku bahwa apakah ini benar kesalahan aku sepenuhnya. Makanya aku bilang, oke, anggap aku yang bersalah. Tapi aku semakin terpuruk lagi. Rasanya kayak anak zaman sekarang, milenial sekarang, kena mental. Dan aku beneran kena mental. Yang saya lakukan kemarin adalah saya mencoba mempertahankan rumah tangga supaya apa? Supaya anak saya itu tidak malu mempunyai ibu seperti saya yang kawin cerai. Aku tanya sama Aska malu punya ibu seperti mama? Dan jawaban dia, oh, Aska nggak malu. Jadi aku nggak mau menjual kesedihan di sini. Meski Vicky menunjukkan gelagat ingin rujuk, Kalina menutup pintu rapat-rapat. Ia tak peduli, Vicky berusaha mengambil hati Mama EN, ibundanya. Artis berusia 41 tahun ini memilih fokus pada karirnya yang sempat mandek karena harus menjalani peran sebagai istri Vicky. Kalina juga ingin membuktikan bahwa ucapan netizen yang menudingnya menumpang hidup dari Vicky salah besar. Terbukti, setelah cerai dari Vicky, ia laris menjadi model busana wanita dan brand ambasador produk kecantikan. Yaudah, Kalina, jodohnya sampai di sini. Betul. Ya, aku sudah bercerai. Kini, Kalina menyandang status janda untuk yang keempat kali. Mantan peragawati papan atas ini optimis bisa cepat move on dari Vicky. Toh saat bercerai dari suami ketiganya, pengacara Insang Nasruddin, Kalina hanya butuh waktu beberapa bulan untuk menerima Indra, teman SMA-nya yang bekerja di Jerman. Bahkan beberapa minggu sebelum terbuai rayuan maut Vicky, Kalina masih optimis bakal menikah dengan Indra yang dulu menjadi cinta pertamanya. Lalu benarkah Kalina menyesal telah memutuskan Indra demi Vicky karena enggan menjalani long distance relationship atau hubungan jarak jauh? Benarkah sekarang Kalina ingin CLBK dengan Indra? Gitu loh. Oke. Mau sampai kapan lo begini? Oke. Mau sampai kapan? Umur lu udah gak muda lagi. Banyak yang bilang lu tuh sebenarnya lu tuh jelek, lu tuh tua, lu tuh begini ini. Iya, aku udah tua, mungkin aku jelek. Dan di saat aku bicara sama anak aku bilang, Mom, look at me. Everybody say that I'm handsome, and I got handsome from you. Means you're not ugly. Gitu loh. Jadi kalau ada orang yang bilang mama jelek, itu salah.